tanggal 10 Juni hari Rabu saya akan melakukan presentasi NHK saya tentang visi dan misi sekolah. Jadi mohon teman-teman, saya mau presentasi, itulah tujuan yang akan kita capai dalam presentasi saya ini tentang visi dan misi sekolah. Masuk Pak, pasaran next. Visinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, dan berbasis digital berlandaskan profil Pancasila. Kita tahu semakin tahun semakin berubah, dan untuk tahun 2026 dengan Pak Menteri yang baru kita mengembangkan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu visinya. Sedangkan misinya satu, meningkatkan pendalaman, pemahaman, dan implementasi agama sebagai sikap pekerti yang baik. Di sini kita lihat ada 3 kata kerja, yaitu pendalaman, pemahaman, dan implementasinya. Kita akan jelaskan nomor 1. Ada Pak nomor 1? Oke. Yang langsung nomor 2. Pembinaan sikap dan karakter melalui penguatan profil Pancasila. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. 4. Memberikan pelayanan yang tepat dalam pembinaan dan pembelajaran yang mengedepankan teknologi. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil Pancasila. Keenam, mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Nomor 7, terakhir, mewujudkan pendidikan dengan mengembangkan keterampilan abad 21. Meliputi A. Melakukan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang B. Melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi. Dan yang C. Melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter. Baik Pak, nomor 1. Visi sekolah tadi, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, dan berbasis digital berdasarkan profil Pancasila. Ini visinya. Sudah misinya tadi yang nomor 1 sudah, yaitu tujuan untuk misinya, visi apa yang nomor 1 tadi, yaitu nomor 1 tadi berbunyi visinya nomor 1 yaitu meningkatkan pendalaman, pemahaman, dan implementasi agama sebagai sikap budi pekerti yang baik. Ini penjelasannya ada 3 kategori. Untuk pendalaman, kita tujuannya melalui pendalaman ini yaitu 1, dengan melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pendalaman budi agama sebagai sikap budi pekerti, pendalamannya melalui kegiatan belajar di kelas. Yang kedua, silakan teman-teman melakukan buku-buku, khususnya buku agama atau buku-buku yang referensi. Nah, ini kita kaitkan pada guru agama. Dan yang untuk selain itu, selain KPM dan kita juga melakukan ceramah-ceramah di hari besar agama yang sudah kita lakukan, perayaan Natal dan Paskah. Untuk pemahamannya bagaimana pemahaman sebagai sikap budi pekerti? Itu pemahamannya melalui keyakinan agama yang dianutnya. Bahkan kita setiap hari sebelum melakukan masuk kelas diadakan doa bersama. Itu harus dilakukan setiap hari. Kesadaran. Nah, ini pembinaannya sikap dari ini harus anak itu harus kita kuatkan kesadarannya untuk beribadah. Selain kesadarannya, kita tanamkan juga maknanya ibadah. Maknanya ibadah kita tanamkan kepada anak-anak, dan selanjutnya kita dalam ibadah juga anak-anak harus bergembira. Jangan ada intervensi dari pihak manapun atau mempengaruhi anak-anak yang sedang ibadah. Itu misi yang nomor 1.
implementasinya, ini implementasi itu kegiatan dilaksanakan, yaitu meliputi kita lihat sikap toleransinya anak-anak. Sikap toleransi itu sikap menghargai perasaan orang lain. Bisa kita lihat misalnya sikap menghormati, tolong menolong sesama agama. Tadi yang pemahamannya tidak boleh intervensi dan sikap menghargai. Ini misi pertama. Sementara misi yang kedua, pembinaan sikap dan karakter melalui penguatan profil Pancasila. Di sini kata kerjanya mengenai pembinaan sikap dan karakter. Karakter itu apa? Sikapnya sesuai profil Pancasila. Kita di sini melalui pengamatan, yaitu sikap saling menghormati. Di sini ada profil Pancasila, bahkan sekarang kita harus melakukan ikrar pelajar Indonesia. Kita tiap pagi harus, setiap hari kita ingatkan kepada anak kita supaya menghafal ikrar pelajar Indonesia, karena misi kita yang kedua mengenai sikap karakter. Sikapnya harus hormat menghormati, tolong menolong, tidak boleh menghina. Yang jadi masalah untuk sikap ini karena media itu yang bikin kita agak lambat. Tapi kita tangkap dengan karakternya. Karakter profil Pancasila. Salah satunya karakter profil Pancasila menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati sesama teman. Itu tentang misi yang nomor 2. Sementara misi nomor 3, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Untuk itu ada 4. Setiap anak masuk kelas, saya harapkan sekolah itu sudah siap untuk dipakai untuk belajar. Bagaimana cara menerapkan? Setiap pulang sekolah, anak-anak itu dilibatkan untuk membersihkan kelasnya masing-masing yang sejuk. Sementara indah dan nyaman ini menjadi PR kita. Makanya kita harapkan setiap hari Jumat adalah kerja bakti untuk bagaimana sekolah kita bisa dipandang indah dan nyaman. Jadi mungkin untuk tenaga teknisi sama-sama kita nanti kalau bisa di halaman kelas masing-masing yang di tanah itu ditanamilah tanaman apa yang berguna. Boleh tanaman obat-obatan, boleh tanaman bunga yang bisa dipandang indah dan nyaman. Yang nomor 4, memberikan pelayanan yang tepat dalam pembinaan dan pembelajaran yang mengedepankan teknologi. Nah ini, kalau zaman saya sekolah dulu, guru itu dituntut hanya harus profesional. Sekarang mengabadi abad 21, guru harus melek teknologi. Makanya di sini kita sudah mulai tahun 2000-an lah. Tahun 2020 ya, itu sudah kita melakukan NBK untuk kelas 5. Kita harus anak-anak diperkenalkan dengan teknologi. Nah, untuk tahun ini 2006 untuk teknologi kita praktekkan di kelas 6 melalui TKA. Sebenarnya anak-anak itu mengerti teknologi. Pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi, misi kita ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri, yaitu harus berlandaskan profil Pancasila. Bagaimana wujud pendidikan yang profil Pancasila? Kembali lagi, kita setiap pagi, setiap hari, setiap di kelas ada yang harus kita lakukan. 1, itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya harapkan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 kalau untuk menyanyikan lagu 7 kebiasaan itu kalau saya lihat oke sudah. Cuma kalau kita suruh menerjemahkan urutannya, coba anak-anak urutan 7 kebiasaan apa nomor 1 sampai nomor 6. Kalau yang kelas 4, 5, 6 begitu saya tanyakan, oke, bagi kelas 1, 2, 3
itu kalau menyanyikan sudah bisa menyanyikan. Jadi untuk nomor 5 juga pendidikan yang merupakan pembentukan profil Pancasila, harapan saya yang kelas 1, kelas 2 itu kan ada namanya butir-butir Pancasila. Kelas 1 sama kelas 2 diperkenalkanlah butir-butir Pancasila. Itu dulu ada 45 butir-butir. Sekarang disempurnakan menjadi 36. Misalnya contoh untuk kelas 1. Nah, ketuanya saya itu lambangnya apa? Bintang. Coba apa artinya? Mungkin yang kelas 1 bisa dikasih contoh 2. Nah, ketuanya saya itu artinya begini. Kita beribadah menurut keyakinan dan tempat ibadah masing-masing. Beda dengan kelas 2, ditambahkan lagi. Apa nak? Kita tidak boleh memaksa teman untuk beribadah sesuai agama kita, karena agama teman itu berbeda. Kenalkan terus. Saya lihat anak-anak itu kalau pagi, padahal sudah kita sampaikan kalau bawa bekal. Ternyata di balik bekal bukan bekal untuk makan sarapan atau makan siang, tapi uang. Pada uang itu di sila kelima itu tidak boleh bersikap boros. Makanya kita selalu kepada itu. Kalau dikasih uang saku 5.000 jangan dihabiskan. Karena kalau dihabiskan itu sama aja melanggar sila kelima. Sikap boros itu sila melawan sila kelima. Kalau sikap tidak boros itu berarti ada untuk sikap boros. Yang terakhir, yang keenam, mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Ini perlu saya jelaskan. Sejak kita menjadi guru, itu ada yang namanya tahun 94 itu SP, Satuan Pendidikan. Dikembangkan lagi menjadi KTSP. Pertama KTSP, berubah lagi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Berubah lagi menjadi K13. Kita baru mengembangkan beberapa tahun, informal lagi, berubah lagi jadi kurikulum merdeka. Yang kita pakai sekarang boleh kurikulum merdeka, boleh yang terbaru ini yaitu PM, pembelajaran mandiri. Kebetulan ada teman kita, 2 orang yang sudah mengikuti pelatihan, termasuk saya, itu mengikuti pelatihan PM, tapi masih dalam proses. Perlu saya sampaikan, untuk pendekatan atau model yang beragam, ternyata di praktek mandiri ini ada buku prakteknya. Setelah kita pelajari ternyata mudah, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran mandiri. Di prinsip pembelajaran mandiri itu ada 3, yaitu prinsip yang pertama berkesadaran. Artinya kita sadar, anak sadar apa yang kita kerjakan di kelas atau kita sebagai guru sadar untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua bermakna. Baik guru maupun murid kita harus mengetahui apa sih bermakna. Maknanya kita sebagai guru supaya murid tahulah penjelasan kita. Maknanya bagi murid yang tadi belum paham mendidik, yang tadi tidak mengerti menjadi paham. Yang ketiga prinsip PM itu menggembirakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam proses pembelajaran usahakan ada kolaborasi, ada kerja kelompok, ada praktek mandiri. Nanti kita berbagi ilmu lah tentang praktek mandiri ini dengan teman kita 2 orang termasuk saya. Kebetulan juga sudah 2 kali fasilitator daerah melakukan supervisi. Nah, saya tanya kepada Wasda, ada peningkatan dari pertemuan pertama, kedua ada peningkatan. Artinya mengembangkan model pembelajaran ada peningkatan. Sementara yang terakhir ada 7, yang ini jadi kendala kita. Mewujudkan pendidikan dengan mengembangkan keterampilan abad 21. Kalau kita berbicara abad 21, itu kembali lagi ke yang nomor 4 ini.
memberikan pelayanan tepat dalam penggunaan dan pembelajaran yang mengedepankan teknologi. Yang sementara untuk abad 21 ini semua teknologi. Kita menyadari, kita harus mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pelan-pelan kita menyadari di sini sarpras kita belum memadai, ya. Karena selain terkendala laptop PC, juga terkendala Telkomsel media jaringannya. Kita kalau mengandalkan jaringan Telkomsel, kelihatannya kesulitan. Makanya kalau ada bisa anggaran perubahan untuk dana bantuan operasional pendidikan dari daerah, kita akan menganggarkan namanya Starlink. Jadi Starlink itu kita mungkin adalah peningkatan sedikit karena kita sudah punya sarananya. Untuk laptop sudah ada, PC ada. Untuk gurunya karena kita masih bingung juga, tapi ada nanti salah satu guru mungkin teman-teman kita yang sudah menguasai ini, kita berdayakan di teknologi inilah. Karena dari 7 ini ada 3 poin yang harus dikembangkan. Yang A, melakukan kegiatan belajar mengajar mengembangkan sikap kritis. Itu karena pelatihan saya ditarakan dengan salah satu guru tentang PN, ternyata di situ ada KKA. Wah, bingung juga apa? Ternyata kecerdasan, keablisan dan aksesnya ini bingung juga kami. Ternyata di situ guru harus membuat animasi pembelajaran. Sementara kalau kita memakai data, kita yang kewalahan untuk membeli data. Makanya kita kedepankan untuk bisa mengalokasikan untuk pengadaan Starlink. Karena harus mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan kolaboratif dan komunikatif. Yang kedua, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi. Kita rapor pendidikan yang tahun ini kita selalu naik turun. Yang tahun tadi yang nilainya agak jelek literasi, tahun tadi literasinya bagus, yang ada perubahan numerasi. Jadi untuk rapor pendidikan, info dari Dapodik, nilai yang agak kurang menyenangkan di numerasi. Untuk literasi, ya walaupun nilainya sudah di Dapodik nilainya sudah bagus, janganlah tetap di literasi. Caranya bagaimana? 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, usahakanlah teman-teman guru melakukan literasi dulu. Jadi membaca, kalau kelas 1, kelas 2 silahkan membaca dulu. Kalau sudah kelas 3, paling tidak tahu apa yang isi bacaan. Bagaimana cara kita harus melakukan tes literasi. Nanti kita buat dosen dalam waktu berapa, pakai waktu berapa menit, kesalahannya berapa, yang benar berapa, itu kita akan lihat. Untuk kelas 5, kelas 4, 5, 6 harus untuk literasi dan numerasi ini kita kembangkan terus. Karena kebanyakan anak kita ini untuk numerasinya, begitu saya observasi ke kelas 4, 5, 6, untuk matematika numerasinya itu padahal kan sudah sampaikan, untuk numerasi matematika itu hanya 4 kali bagi tambah kurang. Ternyata anak-anak itu tahu hari ini, besok lupa. Hari ini sudah dia tulis, ternyata besok ditanya, buka buku lagi. Hambatannya apa? Ya, kita harus melakukan pendekatan dengan orang tua. Karena anak itu, kalau saya lihat di sini, orang tua kita maklumlah, pekerjaan orang tua sini petani semua, pergi pagi, pulang sore. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyadari ya, kalau anak-anak kita ini ada yang kurang fokus, ternyata begitu saya observasi, saya amati, banyak yang berkerumun. Ada 8 anak yang berkerumun itu. Artinya karena pengaruhi oleh kedua orang tuanya. Kita ambil contoh, ada yang di kelas 4
kelas 1, kelas 2 ada semua. Jadi anak itu dititipkan orang tuanya, neneknya. Sementara neneknya pergi ke ladang, pergi pagi, pulang sore, akhirnya kurang fokus untuk mengawasi cucunya. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk memberi masukan kepada anak-anak. Bagaimana caranya untuk mengendalikan literasi? Kalau bisa kita adakan buku penghubung. Jadi penghubung ambil satu buku, setiap hari kita kasihlah tugas di rumah. Supaya apa? Supaya anak itu melakukan pembelajaran. Nah, buku penghubung itu setelah kita kasih soal yang dikerjakan di rumah harus diketahui oleh orang tua. Betul enggak anak ini belajar? Betul enggak orang tuanya atau neneknya mendampingi anak itu belajar? Dengan itu mungkin kita harapkan adalah perubahan baik literasi maupun numerasi. Sementara yang C, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter, sikap, watak, karakter, sikap, watak. Kalau sudah watak dan sikap, kita hanya pelan-pelan ya. Karena tugas kita ini mendidik, selain mendidik, mengajar, membimbing, dan melayani. Mendidik itu artinya kan dari yang belum bisa menjadi bisa. Artinya kita pedagogik. Artinya kita memberi pelajaran kepada anak. Beda dengan kita memberi pelajaran dengan orang tua, itu bukan pedagogik tapi andragogik. Memberi pelajaran, memberi tukar pikir kepada orang tua. Menumbuhkan pendidikan anak itu kalau kita arahkan untuk mendidik yang baik, pelan-pelan akan berubah. Yang kedua, selain mendidik, tugas kita mengajar. Mengajar itu memberi ilmu. Yang kita miliki, tularkan ilmu kepada anak. Itu jadi dua pengertian mendidik dan mengajar. Kalau mendidik itu dari yang belum bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak ngerti menjadi. Tapi kalau mengajar ilmu, mendidik itu dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik, dididik yang baik. Tapi kalau mengajar dari yang tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Ada bisa. Selain mendidik dan mengajar, kita juga melayani. Layani kalau anak itu minta dibimbel, kita kan pulang kerja jam 16.30. Kita tawarkan ke anak-anak, bisakah nanti sekitar jam 16 atau jam 15 datang ke sekolah? Kita belajar sama-sama. Kita harus melayani. Selain mendidik, mengajar, dan melayani, kita harus membimbing. Nah, ini susah membimbing ini. Karena anak-anak itu kalau dibimbing, dia masih terpengaruh oleh temannya. Misalnya kita membimbing anak kelas 1, ternyata mungkin saya harus bekerja sendiri tanpa teman-teman tulis semua. Harapan saya, mari kita sama-sama. Karena sekolah ini tidak akan berhasil, siswa kita berhasil tanpa kerjasama atau kolaborasi antara kita, orang tua, dan anak. Untuk Bapak Komite, sebenarnya kita sudah panggil, tadi malam sudah saya ketemu, kemarin dia pulang dari ladang. Bapak Komite memberi marahan karena Bapak Komite ini sudah 2 tahun dia mendampingi istrinya dalam pemulihan. Jadi kalau ada masukan dari sekolah, bisa dibuat pengumuman, dialihkan ke gereja. Kenapa mayoritas di masyarakat kita ini ibadahnya hari Minggu atau Nasrani. Jadi lewat pengumuman di gereja mungkin bisa lah. Tapi kalau Pak Komite itu minta waktu untuk tahun ini belum aktif di kegiatan ini. Tapi dia mengikuti terus perkembangan apa dia mengikuti. Tapi kalau ada arahan untuk anak-anak tentang belajar tentang ini, sampaikan aja Pak lewat sambutan, nanti akan dibacakan di gereja. Saya tanya gerejanya mana aja, ternyata di sini gerejanya ada 4. Saya kira ada 3, ternyata ada 4. 1 ini GKPI, 2 GKII, yang di belakang kita ini GJA ya, GJA sama Katolik. Jadi mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau teman ada yang menanyakan, silakan dari
7 misi tadi. Terima kasih. Untuk penutup, nah ini di sini Pak. Pak, saya mau tanya yang dia. Silakan. Tapi Bapak yang ini, saya. Ya, makasih atas kesempatan saya yang diberikan untuk mungkin ada pertanyaan yang Pak ya tentang visi dan misi kita ini SDR 004 Tanah Tidul. Yang mau saya tanyakan yaitu misi yang nomor 6 ya, untuk mewujudkan pendidikan dengan pendekatan atau model yang beragam, yang misi sekolah yang perlu dicapai adalah kira-kira apa itu ya Pak ya? Terima kasih. Tapi kita mengulang lagi. Yang sesuai dengan visi kita. Oke. Misinya nomor 6 mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk kurikulum di sekolah itu modelnya juga sama aja, cuma ada pengembangan dari SP, KPK, KTSP, Merdeka sampai sekarang PM. PM itu pembelajaran mandiri. Kita terbantu dengan adanya teman kita mengikuti pelatihan, kita dibagikan kartu namanya kartu praktek. Di situ lengkap, misalnya kolaborasi, itu memakai model deep learning atau diferensiasi, itu ada semua poin-poinnya. Apa sih yang lakukan kalau diferensiasi? Oh ini ada semua. Nanti bisa bertukar pikiran dengan salah satu 2 orang guru yang pernah mengikuti termasuk saya, dan kartunya itu rencana setelah ini akan kami perbanyak. Kalau bisa 1 kelas 1 buku praktek mandiri. Nanti dipelajari sambil nanti di RPP itu kan ada Bu media yang dipakai, terus apa tujuannya apa, di situ ada, di situ lengkap di praktek buku praktek mandiri. Pak, saya menambahkan. Ya Bu, silakan Bu. Dengan pertanyaannya Bu Herni Ya. tadi, yang nomor 6 itu mungkin maksud Bu Herni itu metode atau pendekatan model apa yang kita gunakan di dalam kelas. Kalau saya kan Pak, karena saya guru kelas rendah, jadi saya kan ada 3 pendekatan model pembelajaran. Betul. Itu PBL, terus PJBL. PJBL itu kan pendekatan berbasis proyek. Terus kalau PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu kan kalau kita lihat, yang ketiga itu pembelajaran kooperatif. Nah, kalau setahu saya loh Pak, ini 3 model pembelajaran ini, di antara 3 ini kayaknya untuk kami yang kelas 1 dan kelas 2 itu yang kooperatif. Karena dia nggak mungkin di PBL atau PJBL. Karena di PBL itu kan masalah. Ya, probing itu dia masalah kelas 4, 5, 6 tuh. Dia harus di kelas 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 tuh kebanyakan modelnya misalnya ada soal, guru hanya menyampaikan. Nanti sudah kita sampaikan ini anak yang memecahkan masalah. Misalnya, kemarin kami melakukan supervisi di kelas 4 Pak Made ya tentang perubahan wujud. Nah, ternyata saat itu medianya banyak betul, mungkin selengkap-lengkapnya lah. Jadi artinya PBL masalahnya begini, kenapa nak ini benda cair kok bisa berubah padat? Anak suruh mengamati masalahnya apa, terus dari benda padat ke berubah benda cair dia amati masalahnya apa kok bisa cair ini. Oh ternyata ini Bu, ternyata dari benda padat, benda cair, benda padat, sebutkan dulu benda cair ini kenapa bisa menjadi benda padat, prosesnya yang dikembangkan ini prosesnya bukan hasilnya ya. Sekarang kalau mengerjakan itu ternyata di PBL itu proseslah nilai paling tinggi. Hasilnya benar, prosesnya salah, nilainya rendah. Tapi prosesnya betul, hasilnya salah, tinggi nilainya. Contoh misalnya pengerjaan matematika hitung campuran. 10 dibagi 2 ditambah 2 dikali 5 misalnya. Wah ada betul. Ternyata hasilnya betul tapi prosesnya tidak ada.
Tapi kalau prosesnya ada, hasilnya salah, memang salah. Untuk matematik itu kan rumusnya kan kabata kali bagi tambah kurang kurung. Kabata kur. Kabata kali tambah bagi tambah kurang kurung. Yang pertama harus kurung dulu, kalau ada kurung kerjakan dulu. Nah, ini prosesnya. Ingat kalau PBL yang kelas tinggi itu yang dinilai prosesnya. Prosesnya. Saya Pak mau tambah misi yang kenapa memberikan pendidikan Apa pembelajaran model yang beragam. Nah, ini pada intinya di sini adalah tidak bisa satu model digunakan dalam satu kelas sehingga bisa tuntas. Nah, jadi ini intinya beragamnya, maksudnya dari sekian murid yang ada dalam kelas itu kemungkinan tidak bisa satu model atau pendekatan bisa dimengerti oleh seluruh siswa. Jadi kita sebagai guru, nah ini teorinya, entah nanti prakteknya bagaimana, bahwa guru itu harus memberi pembelajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhan. Ada yang mungkin tingkat pemahamannya tinggi, ada yang rendah atau menengah, ada yang rendah. Jadi yang rendah itu harus diberi model yang istilahnya seperti berkebutuhan khusus atau model yang khusus supaya dia bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Nah, itu kemungkinan tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan itu harus dibedakan. Ada yang sudah paham mungkin tingkat kesulitannya sesuai dengan metode yang kita gunakan. Lalu ada murid atau siswa yang kurang paham atau kurang bisa mengikuti dengan yang tinggi tadi, itu dibuat yang lebih mudah sedikit supaya dia tidak terlalu jauh ketinggalan. Nah, mungkin itu aja Pak saya tambahkan tadi. Terima kasih, ada masukannya. Perlu juga saya tambahkan, untuk PBL kan masalah Pak. Untuk model PBL ini yang bagus kerja kelompok. Dari kerja kelompok kita petakan, jangan yang pengetahuan kurang digabung. Artinya ada 3, yang paham. Karena di pembacaan masalah itu Pak, ada yang mengamati, ada yang menulis, ada yang menyampaikan, ada persentase. Nah, di situ mungkin kalau dibagi, ini lemah pengetahuannya, mungkin dia dulu Pak, menyiapkan, ini barangnya coba, misalnya beda padat, mana gula, mana sebutkan, beda padat, dan ini gula tulis. Nanti yang prosesnya itu pengetahuannya agak meningkat lah. Ternyata benda padat ini kalau dipanaskan, kenapa mencair? Prosesnya apa? Karena dipanaskan. Terus nanti yang persentase itu harus yang menguasai terjadinya proses dan hasilnya. Jadi dengan itu yang tadi pengetahuannya masih kurang bisa mengikuti. Jadi bagus juga pasal tadi harus dibedakan, harus dipetakan. Tapi dalam kerja kelompok tidak boleh. Kita kan tahu murid kita misalnya ada 15, dan mungkin 15 itu pengetahuannya sama semua. Mungkin kita bisa mintakan, ini yang kurang, ini yang sedang, ini yang bagus. Katakan, mungkin itu salah satu pemecahan masalahnya Pak. Jadi kalau yang kebanyakan nomor 6 ini, kenapa? Kalau saya amati karena kurikulumnya yang selalu berubah-berubah terus. Padahal intinya sama, cuma cara menyampaikannya aja. Kalau yang merdeka kan satu mapel dibagi menjadi satu pelajaran, ada 3 mapel. Jadi kita bingung. Nah, sekarang dimudahkan dengan pendekatan PM ini. Ada 3 kan, ada PBL, ada apa tadi Bu? PBL, satunya lagi. Nah, kooperatif. Kalau kooperatif itu bagus jika rendah. Dia kejujurannya tuh kelihatan Pak.
Nah, belajar. Kooperatif ya, ditanya. Tapi kalau Sebenarnya apa PJBL-nya bisa juga di kelas 1 Pak. Bisa. Berupa project apa? Bisa project, tapi itu kan project, istilahnya project kelas 1 kan. Oh, coba hasilnya, coba anak gambar imajinasinya kan, gambar gunung. Kayak kemarin Bu ini kelas 2 Bu, Iya. si yang itu, si Fajil itu. Iya Pak, dalam gambarannya. Menggambar Sesuai dengan gunung, imajinasi ternyata namanya. tersalurkan, cuma jalan di Gunung Rian tuh kok lurus. Nah, ini kan, oh berarti ini bisa, oh iya ya. Imajinasi. Nah, tapi kalau untuk warna, oh, hutan ini warnanya daunnya hijau sudah kelihatan. Oh ini jalannya warnanya putih aspalnya. Oh ini airnya ada kelihatan. Cuma ya namanya anak itu kan perlu dibimbing. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam penyampaian presentasi visi dan misi sekolah. Harapan saya mudah-mudahan target kita tidak untuk harus tercapai 100% enggak. Paling tidak dari 7 poin tadi 5 yang kami harapkan atau 6 ya. Karena ada yang sudah kita sedang jalankan, termasuk profil Pancasila kan, kita harus ya sebagai profil Pancasila menghormati, menghargai, toleransi, terus ikrar profil Pancasila itu kan ada 6, ada 5 ya. 1, belajar dengan baik. 2, menghormati orang tua. 3, menghormati guru. 4, rukun sesama teman. Dan 5, cinta tanah air dan bangsa. Ini tadi yang misi keempat memberikan penggunaan ini. Kak, jangan masukin dulu ya. Maksudnya gini, tadi tuh saya pikir tadi di misi 4 ini Jadi untuk terakhir penutup dengan harapan yang sudah saya sampaikan bisa terrealisasi. Sebagai kata penutup, mari kita bersama mewujudkan sekolah yang berkarakter, pendidikan dan berbasis digital. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti presentasi saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.